Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijah Khadijah, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Kamal 03, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kali ini, saya akan mempersembahkan video pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 di kelas 3 dengan tema Senangnya Sholat Rawatib. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Semangat ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Ananda Aski. Dipersilakan. Sini nak, silakan maju ke depan. Siap. Siap berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ananda Aski. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat baik di dunia maupun di akhir. Amin amin ya robbal. Baik, untuk selanjutnya coba kalian lihat kiri kanannya. Masuk nggak temennya? Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Iya, masuk semua. Baik, kalau masuk semua alhamdulillah ya, berarti sehat semuanya. Kita mengucapkan syukur kepada Allah karena diberikan nikmat sehat. Baik, sambil dicek kerapihannya. Udah rapi belum? Sudah rapi belum? Lihat kolong-kolongnya ada sampah atau tidak? Baik, sudah ya? Sudah siap? Baik, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak dimohon berdiri. Nyanyi dengan semangat ya.
Pancasila dasar negara, rakyat adil ampun sentosa, nilai bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Baik, untuk melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin kalian membacakan salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fil, ya. Semoga kita yang membaca mendapatkan pahala. Ya, membaca surat Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Ya, semoga yang kita baca kita mendapatkan pahala dari Allah. Kelas 3. Kurang semangat. Kelas 3. Mantap. Kelas 3, bagaimana kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan sesama. Kelas 3 semuanya hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu mau mengingatkan nih pelajaran kemarin. Siapa yang masih ingat tentang apa? Ya. Iya, baik. Bagus sekali Ananda Cici. Kasih tepuk salut dong. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Mantap. Oke, baik, kita melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang senangnya sholat rawatib. Silakan buka bukunya. Baik, Ibu akan membacakan tujuan pelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, membiasakan sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah dengan benar. Tujuan pembelajaran ini ya. Yang kedua, menunjukkan sikap tertib sebagai dampak membiasakan sholat rawatib dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat rawatib. Yang keempat, mengidentifikasi ketentuan dan tata cara sholat rawatib. Yang kelima, menemukan hikmah sholat rawatib dengan benar. Yang keenam, memperhatikan sholat rawatib dengan benar. Baik, kita sebelum ke materi kita mau nyanyi dulu nih. Sholat sunnah rawatib. Ikuti anak-anak ya. Ya. Boleh tepuk tangan.
Coba ibu mau tanya, tadi siapa yang sholat subuh? Yang nggak nunjuk nggak sholat tuh? Siapa yang sholat subuh? Iya, yang yang nggak nunjuk berarti nggak sholat. Kenapa? Kesiangan sholatnya? Iya, sholat subuh hukumnya apa? Wajib. Ya. Sholat subuh hukumnya? Sholat subuh? Sholat subuh? Sholat subuh? Ya, sekarang kita belajar sholat sunnahnya. Sholat sunnah rawatib. Baik, untuk menambah pengetahuan kita cek dulu. Kita saksikan dulu bersama-sama. Mungkin masih bertanya-tanya, apa sih sholat sunnah rawatib itu? Karena mungkin masih terdengar asing di telinga teman-teman. Teman-teman mungkin pernah nih pergi ke masjid atau musola, lalu imamnya belum mulai, kok udah ada yang sholat ya? Bisa jadi mereka itu sedang sholat sunnah rawatib qobliyah. Nah, Bu Guru, apa sih sholat sunnah rawatib qobliyah? Langsung aja yuk penjelasannya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu. Setelah kalian menyaksikan tadi video yang ibu tayangkan tadi, gimana? Udah ada gambaran belum? Sudah? Coba baca bareng-bareng. Pengertian sholat rawatib 1, 2, 3. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Kalau selain itu juga sholat sunnah rawatib mengiringi sholat fardu. Ya, sholat sunnah itu sholat yang mengiringi sholat fardu. Kemudian hadis tentang sholat rawatib. Nah, Rasulullah sudah menjelaskan bahwa barang siapa yang melazimkan atau membiasakan sholat sunnah, maka akan dibangunkan rumah nanti di surga. Siapa yang mau? Nah, semuanya mau, makanya kita harus melazimkan atau membiasakan sholat sunnah rawatib. Karena sholat sunnah rawatib ini dianjurkan, atau namanya walaupun sunnah tapi sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Nah, macam-macam sholat rawatib qobliyah. Coba, qobliyah itu artinya apa? Sebelum. Jadi qobliyah itu artinya sebelum kita sholat fardu, kita sholat dulu nih sunnah. Namanya rawatib. Kalau sebelum kita sholat subuh namanya qobliyah. Kalau di sesudahnya namanya ba'diyah. Yang dianjurkan oleh Rasulullah itu ada 2. 1, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi lebih baik kalau kita sholat subuh harus sholat sunnah ba'diyah terlebih dahulu. Sama zuhur pun kita sholat sunnah dulu karena pahalanya besar, dan sholat sunnah itu untuk membantu atau menimbal mengisi sholat kita yang masih kosong ya, menambah pahala ya kan, sholat sunnah rawatib. Lanjut. Nah, kalau yang tidak dianjurkan ada 3, apa saja? Iya. Nah, sudah jelas ya, rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Coba niatnya. Qobliyah subuh, gimana niatnya? Baca yang keras semuanya. 1, 2, 3. Usolli subhi raka'ataini qobliyatan mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Kalau zuhur, usolli sunnatan zuhri raka'ataini qobliyatan mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala.
Kalau Mbak Dia, suaranya yang keras. 1, 2, 3. Mbak Dia. Ya, sudah hafal semuanya? Sudah hafal? Baik, nanti Ibu tes satu-satu ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu hikmah. Hikmah sholat rawatib. Yang pertama itu untuk kehidupan di dunia. Jadi hikmahnya ada 2. Untuk di dunia dan juga di akhir. Yang pertama, kalau di dunia hikmahnya apa? Pembelajaran hidup tertib. Yang kedua, pembelajaran hidup disiplin. Yang ketiga, ya, sebagai pemanasan sebelum sholat fardu. Yang keempat, iya, semakin banyak kita bergerak maka semakin sehat. Makanya jangan malas bergerak. Sholat itu termasuk bergerak ya. Jadi untuk menambah kesehatan. Baik, untuk di akhirat apa aja? Terus ya. Ya, ini semua untuk hikmah di akhirat. 1, penyempurna sholat fardu. Tadi Bu bilang ya, penyempurna sholat fardu. Yang kedua, memperbanyak pahala. Ya jelas, otomatis kalau kita sudah banyak melakukan sholat, pasti banyak juga mendapatkan pahala. Penggugur dosa. Sholat sunnah rawatib itu bisa menggugurkan dosa. Terus selamat dari api neraka. Kemudian mendapatkan surga. Kemudian selanjutnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Baik, sudah jelas? Sudah jelas? Jelas? Coba kalau jelas Ibu mau tanya. Sholat sunnah itu dibagi berapa macam? Suaranya yang keras. 1, sholat apa? 2. Kalau qobliyah itu gimana? Kalau Mbak Dia? Sesudah. Coba Albi, bagaimana niat qobliyah subuh? Suaranya yang keras. Iya, tepuk salut. Salut. Mantap. Lanjut. Oke. Sudah jelas ya? Sudah jelas? Sudah jelas. Baik, kalau begitu Ibu akan membagikan tugas kelompok. Ibu bagi 5 kelompok ya. 6. Tuh 2, 3, 4, 5 kelompok. Ibu akan membagikan tugas kelompok. Nanti kalian tentukan siapa ketuanya. Nah, nanti di masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Ibu namain dulu kelompoknya. Kelompok ini kelompok kurma namanya. Kurma. Yang ini strawberry. Yang ini jeruk. Kelompok jeruk. Yang ini kelompok anggur. Yang ini kelompok melon. Jelas? Coba Ibu mau tanya sekali lagi. Yang ini kelompok apa? Kurma, strawberry, jeruk, anggur, melon. Kalau mas sekali lagi kelompok apa? Kurma, strawberry, jeruk, anggur, melon. Melon, anggur. Oke. Silakan. Dibaca dulu ya. Baik. Siapa yang ingin mempresentasikan ke depan?
Ya, silakan dari kelompok mana? Kelompok anggur dulu, ayo sini. Udah siap kelompok anggur? Oleh. Ya. Baris. Ya, 1, 2, 3. Kami dari kelompok anggur ingin gitu ya. 1, 2, 3. Kami dari kelompok anggur akan melestarikan budaya KBD. Ya, silakan. Rumusan kesimpulan masalah kreatif dalam kehidupan di dunia dengan bahasa kalian. Jawabannya, pembelajaran hidup bersih, pembelajaran hidup disiplin, dan kesehatan jasmani. Nomor 2, susunlah rumusan kesimpulan hikmah sholat rawatib dalam kehidupan di akhirat dengan bahasa kalian sendiri. Jawabannya, adalah penggunaan sholat fardu, memperbanyak pahala, mengukur dosa, selamat dari api neraka, mendapatkan surga, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompok anggur. Silakan duduk kembali. Baik, siapa lagi yang ingin maju? Ya, ayo kelompok melon. Suaranya yang keras ya. Ya, silakan. Terus temennya belum, satu lagi, ayo. Kami dari kelompok melon ingin mempromosikan LKPD. Masalah khawatir dalam kehidupan di keadaan bahasa kalian sendiri. Menyempurna sholat fardu, memperbanyak pahala, gugur dosa, selamat dari api neraka, mendapatkan surga. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Mantap. Oke, terima kasih untuk grup melon. Hasilnya, diskusinya hari ini bagus-bagus semua. Ya, tepuk tangan dong buat semuanya. Kita kasih tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Keren. Wow, wow, keren. Oke. Wow, wow, keren. Sekali lagi tepuk tangan. Baik, untuk kesimpulan pelajaran hari ini, kita tentang sholat sunnah rawatib itu ada pertama qob, yang kedua hukumnya apa sholat sunnah rawatib ini? Sunnah muakkadah. Sudah jelas semuanya? Baik, untuk tugas selanjutnya nanti Ibu kirim via WA ya. Untuk tugas minggu depan. Ya, Ibu akan kirim lewat via di SMS atau di WA grup kelas kita ya. Baik. Kita sampai di penghujung acara kita, pelajaran kita. Semoga apa-apa yang sudah kita kerjakan dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ibu sebelumnya mohon maaf mengucapkan apabila banyak salah, Ibu mengucapkan mohon maaf yang sebesar
Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu dah. Silakan rapikan alat tulisnya. Jangan lupa selesai belajar kita berdoa. Oh iya. Siap berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian anak-anak, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat baik di dunia maupun di akhir. Selamat pulang, semoga selamat sampai tujuan ya. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.